Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada perusahaan Amazon.com. Baik, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Novi Nurfadilah dengan NIM akhir 006, Pipit Selviana Sadia dengan NIM akhir 007, Nuri Nurjana dengan NIM akhir 027, dan saya sendiri Novianto Bayu Nugroho dengan NIM akhir 001. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang perusahaan. Amazon.com ini didirikan oleh Jeffrey Preston Bezos bersama istrinya yaitu Mackenzie pada tanggal 16 Juli 1995 di Seattle, Amerika Serikat. Jeff Bezos sendiri tadinya adalah seorang wirausahawan sejati, walaupun sempat meniti karir sebagai profesional dan bahkan sempat mencatatkan rekor sebagai senior vice president termuda dari The Shaw Bank kota 1998. Jeff Bezos mendapatkan ide mendirikan Amazon setelah sebelumnya melihat pertumbuhan penggunaan internet pada tahun 1994 yaitu sebesar 2.300%, dan masih sedikitnya buku yang dijual secara online. Awalnya Amazon.com didirikan dari garasi rumah Bezos dengan hanya mengandalkan 3 buah Sun Microsystem bekas di atas meja komputer bekas bola. Awalnya karyawan Amazon.com hanya 2 orang, yaitu Jeff Bezos dan istrinya sendiri. Dalam bulan pertama pendiriannya, Amazon.com telah menerima pesanan dari 50 negara bagian di Amerika Serikat dan 45 negara lain di dunia. Pada September tahun yang sama, Amazon berhasil meraih omset penjualan $20.000 AS per minggu. Nama Amazon sendiri diambil dari sungai terpanjang di benua Amerika. Nama ini sendiri mewakili harapan Bezos yang pada usahanya agar tumbuh menjadi perusahaan yang berskala besar dan pendapatan yang panjang dan berlimpah sesuai dengan tagline Amazon.com pada waktu itu, yaitu Earth Based Bookstore. Visi Amazon.com adalah Customer Focused World Class Company atau perusahaan dunia yang sangat berpusat pada pelanggan. Sedangkan misinya adalah We are happy to deliver anything to anywhere. Pada tahun 2010, Amazon telah mencatatkan pendapatan sebesar 34,204 miliar US dollar, laba bersih sebesar 1,152 miliar US dollar, dengan total aset sebesar 18,797 miliar US dollar. Jumlah karyawan Amazon meningkat pesat dari hanya 2 orang pada awal pendiriannya menjadi 33.700 orang karyawan hanya dalam tempo 15 tahun. Menurut Amazon Watch 2012. Pada tahun 2011, Amazon menjadi salah satu dari 11 brand paling mahal dari dunia teknologi informasi dengan nilai brand 18,6 miliar US dollar. Sekian pembahasan tentang latar belakang perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Nurfadilah dengan NIM 511181006. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada strength atau kelebihan, yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, yang ketiga itu ada opportunity atau peluang, dan yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai strength atau kelebihan terlebih dahulu pada perusahaan Amazon. Nah, terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah bagian produksi dan operasi. Nah, kelebihannya itu adalah sudah mulai beta testing website dan menjual ke publik pada tahun 1955. Nah, pada bagian pemasaran dan distribusi, perusahaan Amazon ini kelebihannya itu yang pertama adalah saluran distribusi sangat baik, mempunyai customer service di 7 negara dan distribusi center di beberapa negara. Yang kedua itu meluncurkan situs lelang internasional. Yang ketiga itu meluncurkan katalog buku yang lengkap pada tahun 2000. Yang keempat itu meluncurkan website office.com. Yang kelima itu meluncurkan web-based office product. Yang keenam itu meluncurkan pengiriman gratis di situs United Kingdom, Jerman, Prancis, dan Kanada. Yang ketujuh itu membuka toko online bidang peralatan rumah dan alat dapur pada tahun 2003. Yang kedelapan itu membuat retail online dengan harga tetap murah. Yang kesembilan itu membangun komunitas pembelian yang besar melalui pengumpulan database pembelian untuk
itu membangun komunitas pelanggan loyal yang besar. Yang ke-10 itu membuat segmen pasar business to consumer atau B2C dan business to business atau B2B. Nah, yang ke-11 itu memperkenalkan respon cepat dalam mencari pelanggan, serta yang ke-12 itu memberi diskon besar bagi sebagian besar produknya. Dan jika dilihat pada bagian personalia, kelebihannya itu adalah yang pertama, rekrutmen dan sistem evaluasi kerja karyawan yang sangat baik. Yang kedua itu merekrut para profesional terbaik dari Walmart dan Microsoft. Dan jika dilihat pada bagian keuangan, kelebihan pada perusahaan Amazon ini yang pertama, laba bersih dalam 3 tahun meningkat. Yang kedua itu total aset meningkat dari tahun 2001 sampai 2003. Yang ketiga itu penjualan bersih meningkat pada segmen buku, musik, video, segmen elektronik dan alat dapur serta segmen internasional. Dan yang keempat itu volume penjualan dan laba operasi menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2001 sampai 2003. Dan yang terakhir adalah kenaikan laba bersih per saham dari tahun 2001 sampai 2003 area North America dan internasional. Nah, selanjutnya jika dilihat pada bagian research development, kelebihan pada perusahaan Amazon ini yang pertama adalah mengembangkan teknologi yang disebut dengan iClick, secara otomatis memasukkan detail pelanggan relevan. Yang kedua itu adalah membuat teknologi Amazon Prince dan Favorite. Yang ketiga itu membuat teknologi yang cepat terutama pada periode puncak seperti hari-hari libur. Dan yang terakhir adalah memiliki teknologi yang dapat mengupgrade secara kontinu. Dan selanjutnya itu jika dilihat pada weakness atau kelemahan pada perusahaan Amazon ini terdiri dari beberapa bagian juga. Bagian pertama adalah bagian produksi dan operasi. Kelemahannya itu terdiri dari total biaya operasional meningkat dari tahun 2001 sampai 2003. Yang kedua adalah biaya produksi meningkat dari tahun 2001 sampai 2003. Dan jika dilihat pada bagian pemasaran dan distribusi, kelemahan pada perusahaan Amazon ini adalah biaya iklan berkurang pada Januari tahun 2003. Dan jika dilihat pada bagian keuangan, kelemahannya itu adalah investasi besar pada pusat distribusi otomatis di seluruh USA dan luar negeri. Dan yang terakhir itu pada bagian research development, kelemahan pada perusahaan Amazon ini biaya R&D-nya itu relatif tinggi. Selanjutnya itu pada opportunity atau peluang pada perusahaan Amazon ini juga dilihat dari beberapa segi. Yang pertama itu dilihat dari segi ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi untuk era Eropa diperkirakan pulih pada tahun 2004, di mana pertumbuhan GDP meningkat 1,1% dari tahun 2002 sampai 2003. Selanjutnya pada segi pemerintah. Nah, Internet Tax Freedom AST yang diterapkan pada tahun 1998 melarang pajak atas akses internet. Undang-undang ini berakhir pada Oktober tahun 2001, tapi Presiden Bush memperpanjang pelarangan atas pajak internet hingga 1 November tahun 2003. Nah, pada awal tahun 2003, representatif Cox dan Senator Wyden memperluas pelarangan pajak pada internet dengan memberikan kepastian bahwa jangka panjang tentang kebijakan pelarangan pajak adalah salah satu unsur penting bagi perkembangan teknologinya. Dan jika dilihat pada segi teknologi, perkembangan teknologi informasi broadband akan menguntungkan dan memberikan kemudahan pada perusahaan retail internet, sehingga ini akan menjadikan peluang bagi perusahaan Amazon untuk mengembangkan bisnisnya. Dan jika dilihat pada segi pesaing, e-commerce tumbuh dan berkembang di banyak belahan dunia. Asia dan Pasifik juga sepertiga dari negara-negara berkembang sudah banyak yang menggunakan internet. Nah, jumlah pengguna internet akan terus meningkat dan tumbuh dalam 5 tahun mendatang. Sebagian besar pertumbuhan ini berasal dari Asia, Amerika Latin, dan belahan Eropa pada tahun 2005. Jumlah pengguna internet di seluruh dunia akan menjadi 1,12 miliar. Dan selanjutnya itu jika dilihat pada segi pelanggan. Nah, dalam kurun waktu dari 7 tahun, pelanggan Amazon.com ini sudah sampai banyak dibuktikan dengan penjualannya yang sudah mencapai 3,2 miliar US dollar. Nah, selanjutnya itu pada threat atau ancaman pada perusahaan Amazon. Nah, ini juga dilihat dari beberapa segi. Yang pertama itu ada segi ekonomi. Nah, pada segi ekonomi ini adalah yang menjadi perhatian khusus adalah kinerja ekonomi negara-negara terbesar di Uni Eropa, yaitu Jerman dan Prancis. Terhadap sedikit bukti bahwa Jerman bisa lepas dari kondisi ekonomi yang stagnasi saat ini. Nah, meski demikian, ekonomi negara ini terus melemah dengan angka pengangguran yang sangat tinggi dan penjualan retail menurun dan bisnis melemah. Nah, begitu pula Prancis, ekonominya itu melemah, fluktuasi mata uang juga berperan penting bagi Amazon. Baru-baru ini dolar turun terhadap yen, sehingga
terdapat kekhawatiran tentang efek naiknya yen terhadap ekspor. Ini juga akan menjadikan ancaman bagi perusahaan Amazon pada segi ekonomi. Nah, jika dilihat pada segi pemerintah, pada Juli tahun 2003 perusahaan internet AOL, Time Warner, eBay Inc. dan baru atas produksi yang didownload oleh pelanggan di Eropa. Ini juga akan menjadikan ancaman bagi perusahaan Amazon pada segi pemerintahnya. Dan selanjutnya itu jika dilihat pada segi politik dan budaya, terdapat hambatan kultural dan linguistik dan perbedaan pilihan konsumen di intra-Eropa. Situasi politik di berbagai negara kurang mendukung tarik ulur antara berbagai kepentingan kekuasaan. Ini juga akan menjadikan ancaman yang tinggi terhadap perusahaan Amazon dengan perbedaan politik dan budaya di perusahaannya. Dan yang kedua itu terakhir itu dilihat dari segi pesaing. Nah, perusahaan Amazon ini rendahnya hambatan masuk antara negara-negara akan menyebabkan banyak-banyaknya pesaing di perusahaan internet. Nah, Barnes dan Noble juga merupakan pesaing bagi Amazon.com, di mana Barnes dan Noble ini adalah penjual buku online terbesar di dunia, dan banyak munculnya perusahaan-perusahaan internet di dunia ketiga atau negara berkembang. Nah, ini juga akan menimbulkan pesaing-pesaing, dan pesaing terbesar yang ada di dunia internet adalah Walmart yang merupakan printer terbesar di dunia. Ini juga akan menjadikan ancaman yang lebih tinggi bagi bisnis perusahaan Amazon. Ada segi teknologi, yaitu tinggi biaya upgrade peralatan yang lebih modern. Ini juga akan menjadikan ancaman bagi perusahaan Amazon dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya itu ada segi pesaing. Nah, rendahnya hambatan masuk antar negara-negara akan menyebabkan banyaknya pesaing-pesaing di perusahaan internet. Barnes dan Noble merupakan pesaing bagi Amazon.com, di mana Barnes dan Noble ini adalah penjual buku online terbesar di dunia. Nah, banyaknya muncul perusahaan-perusahaan internet di dunia ketiga atau negara berkembang akan menimbulkan pesaing-pesaing, dan pesaing terbesar yang ada di dunia internet adalah Walmart yang merupakan printer terbesar di dunia. Dan yang terakhir itu dilihat dari segi pelanggan. Nah, Barnes dan Noble mempunyai skor ketiga terbesar dalam kepuasan pelanggan di dunia, tercantum dalam ACSI. Ini juga akan menjadikan ancaman bagi perusahaan Amazon dalam menjalankan bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salviana dengan NIM akhir 007. Di sini saya akan memaparkan mengenai pertumbuhan strategi perusahaan Amazon yang diraih melalui 5 pilar, yaitu yang pertama, layanan konsumen. Setiap karyawan Amazon tanpa terkecuali CEO Amazon yaitu Jeff Bezos wajib menghabiskan 2 hari dalam setahun di bagian layanan konsumen. Oleh karena itu, Amazon ini mempersilahkan konsumen untuk menghubungi Amazon dan mengatakan, "If you are lucky, you will be served by the CEO himself." Pelayanan konsumen yang dilakukan oleh seluruh karyawan Amazon adalah hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan lain. Amazon termasuk salah satu perusahaan yang paling awal yang memanfaatkan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter untuk mendekatkan diri pada konsumennya. Pendekatan ini dilakukan dengan sangat transparan, bahkan semua komentar baik ataupun buruk seluruh konsumen itu ada di laman website Amazon tanpa adanya sensor. Hal ini semakin membuktikan bahwa visi Amazon yang sangat berpusat pada pelanggan dengan penuh kejujuran dan semakin membuat konsumen dekat dan percaya pada Amazon karena kualitas hubungan yang diberikan dan tidak semua perusahaan baik online ataupun offline itu yang melakukannya. Lalu yang kedua yaitu customer connection. Walaupun perusahaan online, namun tetap mendekatkan diri secara fisik kepada konsumen melalui layanan konsumen dan pembangunan gudang di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat atau responsif kepada konsumen. Sesuai dengan visi Amazon sebagai perusahaan dunia yang berpusat pada pelanggan untuk lebih mendekatkan diri pada konsumennya di berbagai belahan dunia, Amazon membangun website dengan beragam bahasa pengantar seperti Prancis atau Amazon.fr, Cina, Amazon.cn, Jepang, Amazon.co.cp, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu pertumbuhan pilarnya yaitu supply chain management. Supply chain management, Amazon mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Contohnya adalah dengan membangun gudang yang mendekati lokasi tinggal pelanggan.
maka waktu pengiriman itu dapat dipersingkat dan biaya pengirimannya pun dapat dipotong sehingga konsumen mendapatkan best value price. Lalu yang keempat yaitu diversifikasi. Diversifikasi produk dan layanan seperti tidak hanya menjual buku namun telah merambah produk lainnya seperti alat komunikasi, DVD, busana, alat rumah tangga, dan lain-lain seperti memproduksi gadget, e-book, dan reader atau Kindle Pride. Lalu yang kelima yaitu ada pemasaran. Strategi pemasaran pada perusahaan Amazon terdiri dari menggunakan platform media sosial, pemasaran Amazon FBM, komunitas perdana Amazon, ulasan Amazon, mengoptimalkan produk untuk Amazon CEO, pemasaran afiliasi, iklan Amazon, dan agen pemasaran Amazon. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurin Nujana dengan NIM 51111811027. Berikut merupakan struktur organisasi perusahaan di Amazon.com, yang dimana dapat dilihat bahwa Jeff Bezos sendiri merupakan dewan direksi sekaligus founder dan CEO di perusahaan Amazon.com. Dan juga dapat dilihat di samping sebelah kiri dan kanan terdapat perusahaan R&D dan juga staf HQS perusahaan, yang dimana di dalamnya terdapat divisi-divisi atau multidivisi pada struktur organisasi di Amazon.com, yaitu yang pertama ada CEO marketing dengan job description yaitu iklan, komunikasi, dan strategi hubungan. Lalu yang kedua ada CEO operation yaitu dengan tugas atau job desk yaitu gudang OPS atau gudang operasional. Lalu ada layanan pelanggan, pesanan khusus, dan program pelanggan. Lalu ada CEO business expansion dengan job desk pengembangan bisnis, produk baru, dan pengembangan pelayanan. Lalu yang keempat ada CEO development dengan tugas atau job desk desain perangkat lunak, pengembangan, dan pemeliharaan. Lalu yang terakhir ada CEO editorial dengan tugas atau job desk yaitu fitur buku konten, editor, desain situs web. Selanjutnya itu ada perkembangan budaya organisasi. Nah, Amazon ini memiliki satu landasan penting dalam perkembangan budaya organisasinya, itu pada perkembangan budaya inovasi yang berupa leadership principle atau prinsip kepemimpinan. Nah, dimulai dari membangun antusiasme terhadap pelanggan atau customer obsession melalui berbagai proses inovatif dan berpikir pada pencapaian hasil dan menjadi karyawan terbaik. Nah, prinsip kepemimpinan inilah yang juga digunakan sebagai landasan dengan sangat ketat. Kandidat yang terpilih tidak hanya harus memenuhi standar saja, melainkan harus bisa menaikkan standar perusahaannya. Nah, bahkan ketika sudah bergabung pun, kandidat masih akan dievaluasi oleh rekan kerjanya. Amazon percaya bahwa indikator sukses sebuah perusahaannya itu adalah kesatuan budaya kerja. Nah, terkait dengan peran dalam pekerjaan Amazon ini merekrut orang-orang pintar, bukan untuk memberitahu apa yang harus mereka lakukan, melainkan mereka datang ke sebuah perusahaan membawa daftar apa saja yang ingin mereka lakukan, karena keseimbangan akan ditemukan ketika masing-masing sudah memahami perannya. Nah, agar budaya leadership principle yang berorientasi pada pelanggan ini tetap terkendali, maka Amazon Web Service atau AWS ini bekerja sama dengan DS Launchpad 3.0 mengadakan webinar sumber mentor yang berupa dailysocial.id dengan yang memaparkan berupa sejumlah insight terkait penerapan budaya inovasi dalam perusahaannya. Nah, di mana budaya inovasi ini mendukung pemikiran kreatif untuk menghasilkan produk, layanan, dan proses baru yang lebih baik lagi. Maka hal ini mengharuskan perusahaan untuk observasi semua data terkait dengan tingkat kepuasan dan berusaha mengerti keinginan konsumen bahkan sebelum mereka melakukannya. Nah, maka dari hal itu sebaiknya fokus apa yang ingin dilakukan konsumen daripada apa yang dilakukan oleh pesaingnya. Terima kasih. Berikut merupakan pengendalian strategi yang digunakan di perusahaan Amazon.com, yaitu salah satunya strategi pemasaran, di mana Amazon.com menawarkan strategi pemasarannya kepada penjualnya dengan cara Fulfillment by Merchant atau FBM, di mana FBM sendiri merupakan sistem yang mengurus paket dan mengirimkannya langsung kepada pembeli. Nah, strategi tersebut itu merupakan salah satu pengendalian strategi yang dilakukan oleh pihak Amazon.com agar dapat mendapatkan kepercayaan dari para pelanggannya. Nah, karena Amazon.com itu ingin memastikan bahwa pembeli akan mendapatkan paketnya dengan menjamin kualitas produknya, dikarenakan pihak Amazon sendirilah yang mengirimkan paket tersebut, bukan oleh pihak ekspedisi lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.